Halo teman-teman, selamat datang kembali di Studio Filsafat Discourse. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita lah tentang problem-problem atau konsep-konsep dalam filsafat. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas satu problem spesifik bernama Gettier Problem yang diajukan oleh siapa lagi selain Gettier gitu. Nah, sebelum kita masuk ke problemnya, saya akan memberikan sedikit pengantar atau sedikit pengenalan dulu tentang latar belakang atau motivasi kenapa problem ini muncul. Jadi begini, pada tahun kalau tidak salah sekitar 1963, Gettier itu menerbitkan suatu paper filsafat yang berjudul Is Justified to Believe Knowledge. Jadi dia mempertanyakan apakah suatu kepercayaan yang benar dan terbenarkan oleh suatu justifikasi itu bisa kita anggap sebagai pengetahuan. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah sering mendengar JTB atau Justified True Belief. Tapi ya buat teman-teman yang lain yang belum pernah mendengar tidak usah khawatir karena saya akan membahas itu sedikit juga. Justified True Belief itu adalah model suatu pengetahuan ya. Kita mengatakan bahwa seseorang itu bisa kita katakan mengetahui sesuatu kita sebut sebagai P jika dan hanya jika orang tersebut tahu bahwa P benar, kemudian P memang benar ya. Itu namanya justified true belief. Artinya dia punya belief dan itu true dan justified. Gitu. Dia punya kepercayaan yang kemudian ternyata benar yang dia percayai itu lalu punya kebenaran. Nah, sebenarnya latar belakang JTB ini bagaimana? Nah, di sini yang menarik. Jadi sebenarnya versi tertentu, versi spesifik dari JTB. JTB ini punya berbagai macam versi ya. Salah satu versi yang paling umum itu ada di Plato. Jadi Plato tuh di salah satu dialog Plato, Socrates itu membahas tentang JTB. Cuman memang di situ belum disebut sebagai justified true belief ya. Dia masih dalam bentuk lain lah, pakai istilah lain dan konsep-konsep yang bersebelahan lah dengan JTB. Nah, kemudian kapan sebenarnya filsafat mengenal konsep JTB sebagai knowledge? Jawabannya adalah sebenarnya sebelum Gettier belum ada yang benar-benar menyatakan bahwa JTB itu knowledge. Jadi begini, banyak versi-versi teori pengetahuan yang mengatakan bahwa ya mirip-mirip lah dengan JTB ya. Tapi itu bukan suatu ortodoksi dalam filsafat yang kemudian dipercayai banyak orang, banyak filsuf ya, yang disetujui oleh banyak filsuf. Bukan. Jadi JTB sendiri sebelum Gettier mengkritik itu sebenarnya bukan suatu badan teori yang utuh. Jadi ibaratnya begini, Gettier itu mengkritik sesuatu dengan cara dikonstruksikan dulu. Dia bilang JTB itu bukan pengetahuan loh. Gitu. Tapi sebenarnya JTB sebelum dia bilang gitu itu belum ada. Itu hal ini ya secara historis itu menarik karena emang JTB itu justru populer karena dikritik oleh Gettier dan dibuat sendiri sebagai suatu istilah oleh Gettier. Tapi ya sekarang kita akan masuk ke dalam konsep JTB itu sendiri. Nah, jadi begini, seperti yang kita tahu tadi JTB mengusulkan bahwa teori itu bukan teori, pengetahuan itu adalah sesuatu yang kita percayai, dia benar dan ada pembenarannya. Nah, sebenarnya sampai sekarang semua orang, bukan semua orang, sebagian besar filsuf akan setuju dengan dua kriteria pertama, yaitu kriteria bahwa itu kita harus percaya, kemudian dia harus benar. Karena kalau kita nggak percaya atau dia nggak benar, ya itu bukan knowledge, bukan pengetahuan. Yang jadi masalah biasanya adalah kriteria ketiga, pembenaran. Pembenarannya seperti apa dan apakah benar-benar butuh pembenaran itu biasanya yang paling sering diperdebatkan. Dan inilah yang menjadi fokus dari Gettier sendiri ketika dia menerbitkan papernya di tahun 1963. Seperti yang saya bilang tadi, JTB sendiri bukan suatu teori yang itu sebelum Gettier mengkritiknya ya. Jadi bahkan tahun 2012 tuh ada Jonathan Turri kalau nggak salah. Dia menerbitkan paper juga yang kemudian mengungkapkan bahwa sebelum dikritik oleh Gettier sebenarnya nggak ada orang yang benar-benar menyatakan bahwa JTB ini knowledge. Jadi inti dari Gettier sendiri dia mengemukakan setidaknya ada dua contoh penyanggah untuk JTB ya, yang bisa dia gunakan untuk mengatakan bahwa JTB ini bukan knowledge, bukan pengetahuan yang sebenarnya. Contoh pertama itu ada hubungannya dengan orang melamar kerja. Begitu saja. Ada dua orang yang melamar pekerjaan, satunya namanya Rudy, satunya namanya Galih. Rudy dan Galih melamar pekerjaan. Kemudian, entah bagaimana ceritanya, Rudy ini mendengar bahwa Galih yang akan dapat pekerjaan itu tuh, ya. Jadi Rudy dan Galih ini saling mengenal gitu lah.
Rudy mendengar, oh ternyata si bos bilang yang diterima nanti si Galih gitu kan. Dia mendengar gitu. Untung dengarnya di luar konteks. Sekarang dia nggak tahu apakah itu sudah keputusan final atau bagaimana ya. Dia nggak tahu. Jadi si rekruter ini bilang Galih nih kayaknya keterima. Kemudian dia lihat waktu bertemu Galih, dia melihat bahwa Galih punya 10 ya 10 koin, 10 uang koin di sakunya. Entah gimana ya liannya, tapi ya tahu lah. Yang penting dia tahu bahwa Galih punya 10 uang koin di sakunya. Di sini kita bisa katakan bahwa Rudy kemudian bilang, oh ya ini orang punya 10 uang koin di sakunya dan bakal dapat posisi yang saya lamar tadi. Dia punya kepercayaan itu. Tanpa Rudy sadari, dia sebenarnya juga punya 10 koin uang sakunya, dan tanpa dia sadari ternyata si bos ini, si rekruter lah ya, si rekruter ini bilang di keputusan final ya bahwa yang dapat tuh Rudy, bukan Galih. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Rudy tahu bahwa orang yang punya 10 uang koin di sakunya itu akan mendapatkan pekerjaan tadi? Itu salah satu contoh penyanggah gitu ya. Problemnya di mana? Rudy benar bahwa orang yang mendapat pekerjaannya itu adalah orang yang punya uang koin sejumlah 10 koin di kantung celananya. Jadi dia benar bahwa orang yang dapat kerja itu punya uang 10 dan dia percaya itu. Coba kebenarannya yang salah. Itu contoh penyanggah pertama dari Getty ya. Sekarang kita masuk ke contoh penyangkal yang kedua. Ini lebih menarik dan saya harap teman-teman paham konsep ini. Ya, ini sudah dijelaskan juga di video kami yang lain bahwa kalau kita buat proposisi P atau Q, supaya P atau Q ini benar, kita hanya butuh satu dari P atau Q yang benar. Bayangkan Rudy ya, Rudy, kita kembali lagi bersama Rudy. Rudy punya dua teman, Nadia dan Cynthia. Nadia ini punya mobil Ford misalnya. Ternyata tuh punya temannya yang memang sering dipinjam oleh Nadia. Tapi yang jelas Rudy punya anggapan bahwa Nadia memiliki mobil Ford. Rudy juga membuat suatu proposisi menggunakan konjuksi atau. Jadi dia meyakini bahwa Nadia punya mobil Ford atau Cynthia sedang berada di Jakarta. Rudy tidak tahu apa-apa soal Cynthia. Tapi dia punya pembenaran bahwa Nadia punya mobil Ford. Ternyata mobil Ford ini bukan punyanya Nadia kan. Tapi yang benar adalah ternyata si Cynthia ya ada di Jakarta. Sungguhan. Nah sekarang pertanyaannya, karena Rudy percaya bahwa proposisi ataunya tadi benar, dan proposisi ataunya memang benar kan ternyata, karena Cynthia sedang berada di Jakarta beneran nih. Maka ya seharusnya dia tahu dong dalam kriteria justified true belief. Dan di sini adalah problem ya, dua contoh penyangkal yang diberikan oleh Getty. Nah, lantas bagaimana dengan resolusinya? Respons pertama itu biasanya filsuf akan menganggap bahwa ya justifikasinya harus benar tuh. Justifikasinya harus benar untuk bisa membenarkan JTB tadi. Kemudian ada juga yang menambahkan kriteria baru untuk mendefinisikan pengetahuan. Dan ada juga beberapa respons-respons lain yang kemudian berusaha menghancurkan JTB itu sendiri dan pakai kriteria-kriteria lain yang sangat baru. Dan itu bisa teman-teman cari di internet ya. Untuk literabnya Versailles sekali. Ya, bagaimana kalau menurut teman-teman sendiri? Apakah teman-teman punya respons pribadi ya? Respons dari teman-teman sendiri yang bisa teman-teman konstruksikan untuk menjawab persoalan dari Gettier ini? Atau bahkan teman-teman menyangkal itu persoalan ya? Jangan-jangan ada teman-teman yang menganggap bahwa ini sebenarnya bukan persoalan, kan begini. Nah itu kolom komentar kami terbuka teman-teman, kalau bisa jadi sarana diskusi ya, ajang diskusi teman-teman di situ. Ya, jangan lupa juga teman-teman bisa menekan tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasi yang akan memberitahu teman-teman setiap kali ada pembaruan dalam kanal YouTube kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.